Perbedaan sales dan marketing. Perbedaan antara sales dan marketing lebih dari sekedar simatis. Sales dan marketing adalah dua fungsi terpisah yang harus terus kita selaraskan dan diintegrasikan untuk memaksimalkan hasil bagi organisasi ataupun perusahaan. Meskipun terdengar sales dan marketing adalah hal yang biasa kita dengar dalam bisnis, masih banyak orang yang mengalami kesulitan untuk membedakan keduanya, atau mereka malah kesulitan menentukan di mana aktivitas sales dan di mana aktivitas marketing, ataupun sebaliknya. Meskipun terlihat serupa, kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Coba sekilas kita bahas di sini. Pengertian sales dan marketing menurut para ahli Philip Kotler. Marketing adalah sistem kegiatan yang dirancang untuk menentukan harga, menempatkan atau mendistribusikan dan mempromosikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dari target pelanggan ataupun pasar untuk mencapai suatu tujuan. Begitu juga sebaliknya, Kotler menggambarkan sales itu adalah proses untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk atau layanan perusahaan. Dalam arti yang paling simpel, penjualan dapat dianggap sebagai bagian dari promosi dalam 4P, product, price, place, dan promotion. Sementara penjelasan Kotler memang sedikit lebih bersifat akademis dan perlu lebih disederhanakan untuk pemahaman yang lebih besar. Di sini saya mengangkat ada 3 versi yang harus disederhanakan. Misalnya, marketing mendorong permintaan untuk produk atau layanan, sedangkan sales memenuhi permintaan dan menciptakan hubungan. Marketing melibatkan mendapatkan pelanggan ke produk atau layanan. Sales melibatkan pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan. Marketing adalah kegiatan pembuka, sedangkan sales adalah kegiatan penutup. Dalam ketiga versi yang tadi saya sebutkan, sales adalah tujuan inti dari marketing. Di banyak perusahaan ada perselisihan antara sales versus marketing. Terkadang bagian sales menganggap orang di bagian marketing tidak begitu mengetahui apa sebenarnya keinginan pelanggan dan menetapkan harga terlalu tinggi. Di sisi lain, marketing juga percaya bahwa tenaga penjual atau sales terlalu fokus pada pelanggan individu ataupun pendapatan jangka pendek. Jadi, idealnya seperti apa? Idealnya, jika bagian marketing dapat sepenuhnya mengoptimalkan marketing mix secara terus-menerus, produk yang tepat dengan harga yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, itu akan menumbuhkan tingkat penjualan yang lebih baik ataupun maksimal. Jadi di sini apa sih sebetulnya perbedaan sales dan marketing? Jika kita mencari tahu perbedaan antara sales dan marketing dalam semua aspek, maka kita harus mempertimbangkan beberapa aspek dan contoh yang berbeda satu demi satu untuk mengetahui perbedaan penjualan dan pemasaran. Misalnya, di sini ada target. Coba kita buat secara sangat sederhana dengan terlebih dahulu berbicara tentang sedikit kesamaan antara keduanya, dan kemudian kita akan mencoba untuk memecahkannya. Tidak diragukan lagi, tujuan akhir dari kedua istilah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan secara maksimal. Namun, mari memahami target sales dan marketing secara berbeda. Dalam marketing, target utama adalah untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan dalam sejumlah cara yang memikat. Tujuan utama dari marketing untuk meningkatkan jangkauan bisnis ke berbagai pelanggan dan kemudian mempertimbangkan semua faktor untuk mempengaruhi mereka dan mengarahkan mereka untuk membeli produk dan layanan yang kita tawarkan.
Marketing sebenarnya bertanggung jawab atas penetapan harga produk atau layanan dalam sejumlah cara dan mencoba cara terbaik untuk memahami pelanggan dan pasar. Serta setelah itu mereka membuat rencana dari data pelanggan dan memahami bagaimana mereka benar-benar dapat mempengaruhi pelanggan potensial mereka. Jadi tujuan dari seorang marketing sebenarnya bersifat jangka panjang karena mayoritas campaign mereka dimaksud untuk bertahan lama. Dalam kegiatan sales, biasanya memiliki target utama yang ditentukan adalah mengarahkan calon konsumen atau prospek ke pembelian. Di sini kita berbicara tentang tujuan jangka pendek, bulanan atau mingguan. Tugas sales adalah mengukur kuantitas yang harus dijual mereka dalam hal mencapai target yang ditentukan atau disepakati. Selanjutnya yaitu proses. Setelah mengetahui perbedaan target kedua terminologi tersebut, selanjutnya adalah mengetahui perbedaan prosesnya seperti apa. Tidak diragukan lagi, rencana dasar kedua hal ini adalah untuk menguntungkan dan membuat perusahaan lebih profitable dalam menentukan bagaimana untuk membuat semua hal tersebut terjadi. Marketing berbicara tentang produk, harga produk, di mana produk itu akan dijual, dan kepada siapa produk itu akan dijual. Sementara tim sales tujuannya dalam menetapkan tujuan dan menjabarkan rencana untuk seluruh proses, dan setelah itu campaign dari mulai menargetkan audiens dengan cara yang berbeda. Rencana tim sales sebenarnya berbicara tentang proses yang terjadi dalam penjualan, tentang struktur tim mereka, pasar mereka, dan target penjualan mereka itu akan ditetapkan. Mereka selanjutnya menganalisis rencana untuk benar-benar memenuhi target. Step selanjutnya yaitu mengenai sumber daya. Sebelum berbicara tentang alat dan sumber daya yang digunakan oleh tim sales dan marketing secara berbeda, kita harus mengetahui terlebih dahulu alat apa yang mereka gunakan secara kolektif ataupun bersama-sama. Media sosial adalah salah satu sumber daya utama yang digunakan oleh tim sales ataupun tim marketing. Orang-orang marketing menggunakannya untuk menarik audiens mereka, sedangkan tenaga sales menggunakannya untuk strategi proses dalam penjualan melalui media sosial. Database CRM atau Customer Relationship Management juga merupakan salah satu alat utama untuk digunakan, keduanya secara kolektif. Di sini mereka menggunakan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan basis pelanggan mereka. Sekarang coba kita lihat alat apa yang digunakan antara marketing dan sales. Alat yang digunakan oleh sales yaitu penjadwalan dan rapat, menyiapkan faktur, mengelola email, mempersiapkan dokumen, dan mengelola pesanan mereka. Alat yang digunakan marketing, misalnya optimasi mesin pencari, membuat konten, CRO, conversion rate optimization, mengelola proyek mereka, menyiapkan laporan datanya. Itu perbedaan antara alat yang digunakan oleh sales dan marketing. Poin selanjutnya yaitu mengenai strategi. Untuk tim marketing, strategi mereka sangat bergantung pada jenis campaign yang akan mereka jalani dan siapa target pelanggan mereka. Strategi utama tim marketing adalah seperti internet marketing, blog marketing, media sosial marketing, SEO marketing, dan sebagainya. Mereka menggunakan semua ini bersama-sama untuk menarik audiens untuk mengenal produk atau layanan mereka. Di sisi lain, strategi tim sales sangat tergantung pada jenis industri, metode yang terlibat dalam penjualan, jenis produk, pasar, dan sebagainya. Strategi utama sales adalah solution selling, spin selling, snap selling, niche selling, dan sebagainya. Strategi ini sebenarnya
membantu pembeli untuk memecahkan masalah mereka, dan selanjutnya meningkatkan penjualan secara keseluruhan bagi perusahaan.